Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 2.2.A8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Lilis Teorini. Saya dari SD Negeri 2 Agre, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Refleksi diri saya, Bapak Guru Hebat, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami emosi seperti marah, sedih, kecewa, khawatir, bahkan stres karena tugas yang tiada hentinya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Oleh sebab itulah kita belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau sering kita sebut PSE adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Di dalam pembelajaran sosial dan emosional diperlukan kolaborasi semua warga sekolah karena proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. 3. Menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. 5 kompetensi sosial emosional atau sering disebut ASO, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, pengelolaan diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut penjelasan dari 5 kompetensi sosial dan emosional atau sering kita sebut KSE. Yang pertama, kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat
dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Apa itu well-being? Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia, kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Sedangkan kesadaran penuh atau mindfulness, PSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness, kita dapat menggunakan teknik STOP. PSE dengan teknik STOP atau Stop, Take a Deep Breath, Observe, and Process, artinya S berhenti, T ambil napas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P selesai dan lanjutkan. STOP sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Implementasi kompetensi sosial dan emosional dalam pengajaran KSE secara eksplisit, murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2. Tentunya, semua modul berpihak pada murid yang bertujuan untuk mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Filosofi Pendidikan KHD. Dari Filosofi Pendidikan KHD, guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengar, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Modul 1.2, Pembelajaran Sosial Emosional dengan Nilai dan Peran Guru Penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Modul 1.3, Pembelajaran Sosial Emosional dengan Visi Guru Penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4, Pembelajaran Sosial Emosional dengan Budaya Positif.
guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya, bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan perkembangannya secara akademik. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah, menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat, yang pertama menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga, berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Guru Hebat.